Hasil pemeriksaan forensik menyatakan bahwa kedua bola mata, ginjal, dan hati beserta lengan kiri Nujurmudin ini hilang. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update video-video terbaru di channel aku. Sesuai dengan judul di atas, hari ini kita akan membahas perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia ini bukan cuma hoaks, tapi perdagangan organ tubuh manusia ini benar-benar terjadi dan sudah menjadi masalah internasional. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Transplantasi organ pertama kali ditemukan pada abad ke-20 dan pertama kali dilakukan pada tahun 1950. Organ transplantasi telah menyelamatkan banyak hidup ribuan pasien dan menjadi salah satu tindakan yang paling berisiko dan paling eksperimental pada tahun 1980. Namun, pada hari ini transplantasi organ merupakan salah satu tindakan medis yang paling banyak dilakukan di seluruh dunia, hampir di 100 negara. Transplantasi organ harus dilakukan oleh profesional, pihak dokter, dan juga dengan menggunakan etika medis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini peraturan yang mengatur transplantasi organ berdasarkan negaranya masing-masing. Dalam program transplantasi organ, donor dibagi menjadi dua, yakni donor yang masih hidup dan juga donor yang sudah meninggal. Pada donor yang sudah meninggal, organ dari almarhum dapat diambil setelah almarhum mengalami kematian otak ataupun kematian peredaran darah. Kedua jenis donor ini harus dengan persetujuan donor itu sendiri maupun keluarga. Namun di beberapa negara juga ada orang yang ketika meninggal sudah bisa langsung dijadikan donor asalkan keluarga donor menyetujui hal tersebut. Dilansir dari web American Transplant Foundation, ada sekitar 100.000 orang yang sedang berada di waiting list transplantasi organ. Jumlah ini selalu bertambah setiap harinya dalam hitungan 9 menit dan rata-rata 17 orang meninggal setiap harinya karena tidak mendapatkan transplantasi organ. Tingginya minat transplantasi organ dan jumlah yang tidak tersedia menyebabkan banyaknya munculnya oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan sehingga terjadilah perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal. Perdagangan organ ataupun organ trade, ada juga yang menyebutkan sebagai red market, merupakan sebuah tindakan jual beli organ tubuh manusia berupa itu organ vital, jaringan, atau bagian tubuh lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di luar lingkup medis nasional. Biasanya tindakan ilegal ini melibatkan pihak ketiga, yakni pihak yang menghubungkan donor dan penerima donor. Tindakan ini juga dapat dikatakan ilegal jika sudah menimbulkan keuntungan di salah satu pihak. Perdagangan organ tubuh manusia ini tidak pernah sepi peminat di pasar ilegal karena mereka berani menjamin mereka bisa menyediakan donor dalam jangka waktu yang sangat singkat, di antara 1-2 bulan, 2 minggu sampai 4 minggu. Bahkan dalam kasus tercepatnya di China, mereka bisa menyediakan donor dalam waktu 4 jam. Sedangkan dalam kasus yang legal, para penerima donor harus menunggu 1-2 tahun untuk mendapatkan organ. Selain itu juga banyak faktor pertimbangan apakah orang tersebut layak didahulukan dibandingkan pasien lain, sehingga waktu tunggunya bisa aja lebih lama dari itu. Dalam perdagangan organ tubuh ilegal ini tidak terlepas dari tindakan kriminal lainnya seperti kekerasan, penculikan, penipuan dengan iming-iming uang yang banyak, dan hal-hal lain. Bahkan ada juga manusia yang sengaja dijual dengan tujuan untuk mendapatkan organnya. Dalam kasus perdagangan organ tubuh manusia, sulit sekali untuk kita menemukan satu kasus yang menjurus secara detail apakah ini mengarah ke perdagangan organ atau tidak. Tapi di sini aku memiliki beberapa contoh kasus yang mau aku ceritain ke kalian. Oke, kita langsung aja ke kasus yang pertama. Di
kasus yang pertama ini kita ada kasus yang berasal dari Indonesia, di mana seorang anak menghilang selama 36 jam dan kemudian ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dan diduga organnya diambil untuk dijual. Korban yang bernama Nujurmudin alias Godek masih berusia 12 tahun. Dia tinggal di Kecamatan Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat. Godek atau Nujurmudin diketahui menghilang pada 24 Desember 2018. Nujurmudin memang memiliki kebiasaan tiap paginya itu keluar dari rumah karena dia udah enggak sekolah. Nah, pada hari itu dia melakukan hal yang sama. Dia keluar dari rumah sekitar pukul 6 pagi. Tapi tidak seperti biasanya, Nujurmudin enggak pernah kembali setelah hari itu. Biasanya setelah keluar seharian, Nujurmudin itu balik sekitar sore hari. Tapi di hari itu dia juga enggak kunjung pulang ke rumah. Sampailah akhirnya ibu korban meminta kakak tirinya untuk mencari korban sekitar pukul 19.00. Pencarian pun dilakukan di area perumahan Nujurmudin dan pertanian di area rumah tersebut. Tapi mereka tidak menemukan Nujurmudin sampai di jam 2 pagi. Kemudian pencarian dilanjutkan pada 25 Desember 2018 sekitar pukul 15.00. Nah, mereka mencari Nujurmudin dan sekelilingnya tapi tidak menemukan tanda-tanda adanya keberadaan Nujurmudin. Sekitar pukul 18.00 kakak tiri korban mau balik ke rumah, tapi di saat itu dia mencium bau yang tidak sedap dan dia pun mulai mendekati sumber tersebut. Ketika sampai di tempat tersebut, dia mendapati ada satu mayat yang tidak diketahui itu siapa. Nah, setelah dia mengamati, ternyata celana yang digunakan itu merupakan celana yang sering Nujurmudin gunakan. Pada saat itu kakak tiri korban tidak berani membolak-balikkan ataupun mengotak-atik jenazah tersebut. Dia pun akhirnya memanggil warga yang lain dan melaporkan ke pihak kepolisian. Menurut penuturan sang kakak, ketika dia menemukan jenazah tersebut memang dalam kondisi yang sangat tidak wajar, di mana di bagian kepala itu sudah tidak berkulit, telinganya hilang, tangan kirinya pun hilang. Jasad korban ini ditemukan di tempat yang sudah ditelusuri oleh kakaknya dan paman-pamannya. Sebelumnya mereka udah pernah ke sana dan tidak menemukan Nujurmudin, tapi tiba-tiba hari itu Nujurmudin berada di sana dalam kondisi tengkurap ke tanah dan dalam kondisi kepala yang sangat mengenaskan. Di area tersebut tidak ada nampak bercak darah ataupun hal-hal lain selain jenazah dari korban. Padahal di tubuh korban ada luka robek, yaitu luka di bagian kiri tubuh di area pinggang mengarah ke belakang dan langsung ke atas sampai dengan pangkal lengan, tapi sama sekali tidak ditemukan adanya bercak darah. Hasil pemeriksaan forensik menyatakan bahwa kedua bola mata, ginjal, dan hati beserta lengan kiri Nujurmudin ini hilang. Pihak kepolisian juga belum bisa memastikan apakah benar ini adalah salah satu tindakan yang berujung untuk penjualan organ tubuh korban atau hanya tindakan pembunuhan, atau mungkin tubuh Nujurmudin murni mengalami pembusukan karena dia sudah meninggal. Tapi di sini kita bisa melihat jarak rentang waktu Nujurmudin hilang dan ditemukan ini cukup cepat. Yaitu untuk kondisi yang kayak gitu masih harus dipertanyakan apakah memang ini murni pembusukan atau sengaja seseorang telah melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Apalagi sebelumnya sudah dicari di area tersebut dan tidak ditemukan apapun. Sampai akhirnya jenazah korban ada di area tersebut. Di sini juga polisi meyakini bahwa di tempat dia ditemukan bukan merupakan tempat perkara dilakukan atau tempat pembunuhan berlangsung, tapi kemungkinan Nujurmudin dibawa ke tempat lain, kemudian jenazahnya dikembalikan ke tempat dia ditemukan. Kepolisian memiliki beberapa dugaan mengenai kasus Nujurmudin. Dugaan yang pertama, Nujurmudin sudah menjadi korban pembunuhan. Dengan tujuan apa tapi gitu kan, sampai tubuhnya menjadi seperti itu. Mengenai tubuh korban yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan, kepolisian juga memiliki beberapa dugaan. Dugaan yang pertama yaitu murni pembusukan akibat tubuh korban sudah meninggal, dan dugaan yang kedua ini kemungkinan organnya dimakan sama binatang buas di area tersebut. Tapi jika melihat area rumahnya Nujurmudin, rasanya tidak mungkin ada binatang yang benar-benar buas karena itu kayak pedesaan gitu.
itu. Nah, tapi karena ada luka robek di bagian kiri dan ini spesifik mengarah ke punggung dan mengarah ke ginjal, luka tersebut membuat kita tidak bisa menutup mata atas dugaan pengambilan organ. Ada juga dugaan bahwa Nujurmudin sudah menjadi korban ilmu hitam. Selain itu juga ada dugaan Nujurmudin ini sengaja dibunuh dengan cara yang sangat sadis untuk menghilangkan jejak dari pelaku yang memiliki dendam. Menurut kalian gimana? Kasus Nujurmudin ini murni pembunuhan atau memang ada tindakan pencurian organ? Jika kalian memiliki info mengenai kasus ini yang mungkin aku kelewatan, bisa banget share di bawah ini supaya kita tahu gimana update-nya. Sejauh yang aku tahu belum ada update lagi kasus ini. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua yang berada di China. Kasus yang dialami oleh praktisi ataupun anggota komunitas dari Falun Gong. Falun Gong merupakan sebuah latihan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki moral, kesehatan tubuh, dan tingkat spiritual seseorang menuju tingkat yang lebih tinggi. Latihan ini mempunyai gerakan lembut yang menyerupai senam dan meditasi. Di China dulu banyak orang yang mengikuti latihan Falun Gong ini sampai menjadi sebuah komunitas yang memiliki banyak anggota. Namun pada tahun 1999 kehadiran komunitas Falun Gong ini diberantas oleh negara Cina karena dianggap dapat mengganggu keamanan nasional. Kalau di Indonesia itu kayak komunitas yang menentang ideologi negara dan mengancam persatuan bangsa. Maka dari itu China memberantas Falun Gong ini. China tidak hanya memberantas Falun Gong di negaranya sendiri, tapi juga yang berada di luar negeri. Seperti di Indonesia ada warganya yang ditangkap karena pihak China meyakini bahwa Falun Gong ini sudah menyebar ke seluruh negara. Setiap orang yang terlibat Falun Gong di China, mereka akan diinterogasi dan hasilnya itu menentukan apakah mereka bisa dibebaskan atau harus stay sebagai tahanan di camp-camp yang telah disiapkan pemerintah. Secara teknis, anggota Falun Gong yang ditahan ini memang tidak dipenjara, mereka cuma tinggal di camp-camp yang sudah disediakan. Tapi di sana mereka diperlakukan sebagai tahanan yang mendapatkan kekerasan fisik, mental, bahkan seksual untuk yang para wanitanya oleh orang-orang di penjara tersebut. Tidak berhenti di situ, kejahatan yang dialami oleh anggota Falun Gong ini juga sampai ke tingkat organ mereka diambil untuk dijual. Dan bahkan di beberapa penyidikan ada yang mendapati bahwa anggota Falun Gong ini organnya diambil ketika mereka masih hidup dan bergerak. Dan menurut Arthur F. Kaplan, dia mengatakan bahwa jika kalian datang untuk melakukan transplantasi hati di China dalam kurun waktu 2 minggu, maka organ tersebut telah dipersiapkan bahkan sebelum kalian sampai di sana. Yang artinya saat hal tersebut terjadi akan ada satu orang yang diutus untuk melakukan eksekusi. Dia mengatakan bahwa tipe darah dan kecocokan lainnya itu akan dipersiapkan sebelum kalian sampai di sana. Setelah tahun 1999, transplantasi organ di China meningkat drastis bahkan melebihi negara-negara lain selain Amerika. Padahal waktu itu mereka tidak mempunyai semacam program untuk transplantasi organ. Nah, apalagi masyarakat Tionghoa meyakini bahwa kalau misalnya kita meninggal itu harus dalam kondisi tubuh kita yang utuh. Jadi hal tersebut makin menimbulkan kecurigaan dunia internasional. Jumlah transplantasi organ yang berasal dari anggota Falun Gong ini tidak pernah diungkapkan secara jujur oleh pemerintah China. Hal itu selalu ditutup-tutupi. Misalnya di tahun 2000 ada sekitar 7.000 transplantasi organ dan hanya 1.700 yang berasal dari anggota Falun Gong. Sisanya ini nggak tahu asalnya dari mana dan ini menimbulkan kecurigaan internasional kalau ini memang berasal dari anggota Falun Gong yang ditahan kemudian dirampas organnya. Menurut David Mattes yang merupakan seorang pengacara hak asasi manusia internasional, dia mengatakan sekitar tahun 2000 sampai 2005 ada sekitar 400.000 organ transplantasi yang telah dilakukan di China dan tidak jelas itu berasal dari mana. Sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai hal ini dan ada banyak investigasi. Kebanyakan
dunia internasional meyakini bahwa organ-organ ini memang berasal dari anggota Falun Gong yang udah diambil oleh pemerintah sana, dan kejahatan ini bukan hanya melibatkan satu orang, tapi diyakini sudah melibatkan satu negara. Gimana menurut kalian? Apakah mereka pantas mendapatkan perlakuan ini? Kalau aku sih nggak setuju dong. Aku harap dunia internasional makin perhatian sama kasus ini dan tidak ada lagi anggota Falun Gong yang diambil organnya secara paksa. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang terakhir, yaitu kasus yang dilakukan oleh Netcare. Netcare merupakan sebuah perusahaan kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan tentunya, beroperasi di Afrika Selatan dan juga Inggris. Netcare ini menjadi salah satu perusahaan swasta kesehatan yang paling besar di dunia pada saat itu. Namun, setelah dilakukan investigasi sekitar 7 tahun, Netcare mengaku bersalah karena telah terlibat dengan perdagangan organ tubuh manusia yang ilegal, yang terjadi antara tahun 2000 sampai dengan 2003. 5 di antara korbannya ini merupakan anak-anak yang tidak diketahui berapa usianya. Netcare melakukan tindakan kejahatan tersebut di rumah sakit mereka, dan para tim medis dan tim profesional lainnya secara sistematis terlibat dalam tindakan ilegal tersebut. Pada awalnya, organ tubuh yang digunakan oleh Netcare ini berasal dari warga Israel yang kurang mampu, namun kemudian diperoleh dari warga Rumania dan Brazil dengan harga yang lebih murah. Jika dengan warga Israel mereka menawarkan harga 20.000 US dollar untuk satu ginjal mereka, dengan warga Rumania dan Brazil ini mereka cukup membayar 6.000 US dollar dan sudah mendapatkan satu ginjal. Organ-organ tersebut didonorkan kepada orang-orang kaya Israel. Pada saat itu 200 orang dengan gangguan penyakit ginjal asal Israel dibawa ke Afrika Selatan untuk mendapatkan donor yang masih hidup. Di daftar di rumah sakitnya itu, mereka ini mendapatkan donor dari keluarganya sendiri. Sedangkan fakta di lapangan, jangankan mau dibilang itu keluarga, mereka aja nggak bisa berkomunikasi satu dan yang lainnya. Oke guys, itu aja cerita kita hari ini. Aku harap kalian suka sama videonya, dan ini menurut aku merupakan salah satu kejahatan yang paling mengerikan di dunia, karena kejahatan ini nggak cuma melibatkan pihak-pihak yang semacam preman, tapi juga melibatkan pihak profesional semacam dokter dan pemerintah dan orang-orang penting lainnya. Nah, hal ini nggak bisa didiamin dan harus ditindaklanjutin. Jangan lupa komen di bawah ini kalau kalian punya cerita yang serupa mengenai perdagangan organ tubuh manusia. Oke guys, jangan lupa like dan komen video ini serta follow aku di sosial media yang lainnya. See you to another video.